Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Catherine Octavia Sinaga dengan NIM 12022283332 dari kelas SI 44 ESD 2. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persiapan software emulator WSN Sunspot, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Internet of Things. Baik, mari kita mulai saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai running the Sunspot emulator. Sebelumnya, pastikan Anda setelah membuka Windows XP Anda. Untuk yang pertama kali dilakukan adalah dengan menjalankan emulator dengan mengklik Sunspot Manager yang ada pada desktop, yaitu ini. Tunggu beberapa saat hingga tampil Sunspot Manager-nya tampil. Setelah jendela Sunspot Manager-nya tampil, selanjutnya Anda klik Solarium. Kemudian klik button Solarium yang ini. Tunggu hingga beberapa saat hingga tampil jendela Solariumnya. Setelah tampil seperti ini, langkah selanjutnya adalah memulai emulator. Hal yang dilakukan adalah dengan mengklik menu emulator, lalu klik New Virtual Spot, tunggu beberapa saat, dan akan tampil emulator seperti ini. Setelah tampil, hal selanjutnya adalah kita dapat membuat LED-nya berkedip dengan mengklik kanan pada emulator, lalu pilih Blink LEDs. Sebelumnya mari kita zoom terlebih dahulu agar lebih kelihatan ya, yaitu klik kanan kemudian Blink LEDs, maka akan tampil ini. 8 LED utama akan berkedip warna putih sebanyak 10 kali, dan LED aktivitas berwarna hijau dan merah akan berkedip juga sebanyak 10 kali. Di sebelah kiri LED terdapat tombol kontrol, yaitu yang ini dan yang ini. Apabila tombol kontrolnya telah berbunyi klik, itu menandakan bahwa sistem suara telah diaktifkan. Selanjutnya adalah membuat file jar, yaitu dengan mengklik kanan pada emulator Sunspot-nya, kemudian klik deploy MIDLAB bundle, lalu apabila jendela navigasinya telah muncul, pilih aplikasi jar atau build file ini. Kemudian cari file jar-nya atau Java archive-nya untuk demulatornya tersimpan yang berada pada direktori Sunspot. Saya akan ulang, yaitu files, program files ini, kemudian Sunspot SDK, kemudian demos, lalu demos emulator demo, kemudian klik ini. Tunggu hingga beberapa saat. Setelah itu, ini akan membuat demo emulator ke dalam Sunspot virtual. Selanjutnya adalah menjalankan Sawtooth demo. Setelah emulator demonya sudah dimuat ke dalam Sunspot virtual, yaitu kita dapat mengklik kanan pada emulator dan kemudian akan menampilkan beberapa pilihan menu. Kemudian klik Run MIDLAB, lalu pilih Sawtooth, akan tampil seperti ini.
Sunspot ini dapat menjalankan beberapa midlight secara bersamaan. Demo sawtooth ini akan menampilkan tingkat warna ungu yang semakin terang. Untuk keluar dari demo ini dapat dengan mengklik kanan pada emulator, lalu mengklik kanan pada pilihan sawtooth ini, kemudian klik exit. Yang terakhir yang dapat dilakukan adalah mereset atau rename sebuah virtual sunspot. Apabila ingin menghapus sunspot virtual yang tidak diperlukan atau terlalu banyak sunspotnya, dapat dilakukan dengan klik kanan pada emulator lalu pilih delete virtual spot. Nah, saya akan membuat yang baru. Kemudian saya ingin menghapus new virtual spot yang ini karena saya merasa saya tidak memerlukannya, yaitu dengan mengklik kanan lalu pilih delete virtual spot, pilih yes, maka akan terhapus. Apabila ingin mengembalikan sunspot ke defaultnya dan membatalkan penerapan bundle midlightnya, dapat dilakukan dengan mengklik kanan pada emulator sunspotnya lalu pilih reset virtual spot, maka dia akan otomatis kembali pada penerapan default yang pertama sekali. Selanjutnya, apabila ingin mengubah nama virtual sunspotnya, dapat dilakukan dengan klik kanan pada emulator sunspot lalu klik set name dan ketikkan nama baru yang diinginkan, yaitu seperti klik kanan, set name, lalu ubah namanya sesuai dengan nama baru yang diinginkan. Misalnya saya ingin membuat namanya menjadi virtual spot saja, maka namanya akan terganti menjadi virtual spot saja. Apabila ingin melakukan monitoring atau debugging, dapat dilakukan dengan menampilkan pesan midlight, yaitu dengan melakukan klik kanan pada emulator sunspotnya lalu pilih display application output lalu in internal frame, maka akan tampil seperti ini. Demikianlah hal-hal yang dapat dilakukan untuk running the sunspot emulator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manipulating the sensor panel. Hal yang dilakukan adalah pertama dengan menampilkan panel sensor terlebih dahulu. Sama halnya dengan demo sawtooth, klik kanan pada emulator sunspot virtualnya, lalu pilih menu display sensor panel. Maka dia akan muncul di sebelah kiri sunspotnya. Geser sunspot virtualnya ke sebelah kanan hingga seluruh panel sensornya terlihat. Menjadi seperti ini. Lalu klik kanan lagi pada emulator, lalu pilih sensor checker. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah light and temperature. Demo sensor checker dimulai dengan LED yang menunjukkan tingkat cahaya putih yang dibaca dari sebuah sensor cahaya sunspot virtualnya. Untuk itu dapat menggunakan penggeser sensor cahayanya, yaitu pada bagian ini, yaitu light sensor ini. Angka-angka ini menunjukkan pencahayaan dalam hal pembacaan sensor mentah. Angka-angka ini akan dapat dikonversikan ke lux dengan mengalikannya sebanyak 2. Kita dapat menggerakkannya, menggeser maju mundur seperti ini. Untuk pembacaan yang lebih tinggi, lebih banyak LED yang akan menyala. Misalnya, jika saya menggesernya ke angka 0, maka LED-nya akan tidak ada yang hidup. Jika saya semakin menggeser ke sebelah kanan, maka akan semakin banyak LED yang menyala.
Aplikasi sensor checker yang ini akan mencetak pesan ketika tingkat cahaya berada di bawah 10 atau di atas 10. Untuk melihatnya, dengan membuka jendelanya itu seperti dengan mengklik kanan, lalu pilih Display Application Output, lalu In Internal Frame. Nih, akan muncul tampilan seperti berikut. Sekarang jika kita klik, kita geser, maka akan membuat warna LED-nya berubah. Selanjutnya, misalnya saya akan memundurkan menjadi ke angka 600. Kemudian saya akan mengklik kontrol ini, dia akan berubah menjadi warna merah yang menunjukkan pembacaan sensor suhu virtual sunspot-nya. Nah, suhunya ini dapat ditampilkan dalam derajat Celcius maupun Fahrenheit. Nah, yang selanjutnya itu adalah analog dan digital, yaitu ini dan ini. Untuk analog sendiri akan menunjukkan 6 penggeser vertikal yang mewakili input listrik dari 6 pin analog sunspot, yaitu ada A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Mari kita akan mencoba klik tombol yang ini, maka dia akan berubah menjadi warna hitam karena mewakili pengaturan penggeser A0 yang secara default dimulai dari 0. Apabila kita menggeser A0-nya ini ke atas, maka dia akan menjadi warna hijau. Untuk A1, A2, A3, A4, dan A5 ini, apabila kita geser tidak akan mempengaruhi warnanya. Selanjutnya, kita ke tab digital. Pada tab digital ini menunjukkan tombol radio yang mewakili keadaan 5 pin input atau output digital, yaitu dari D0, D1, D2, D3, dan D4. Hingga arusnya itu dari H0, yaitu low, H1 low, H2 high, dan H3 low. Untuk aplikasi sensor checker ini, pada pin D0 dikonfirmasi sebagai sebuah pin output, sehingga tidak dapat diatur di panel sensor, yaitu bagian yang ini. Pin D1 hingga D4 dikonfigurasi sebagai input yang dapat diatur oleh tombol radio. Sensor checker ini akan mendeteksi perubahan pada nilai pada pin D1 dan mengatur pin D0 agar memiliki nilai yang sama dengan pin D1. Dapat kita lihat seperti berikut. Nah, di sini kan D0-nya itu low, sama seperti D1-nya low. Mari kita ubah ke high, maka dia akan default menjadi high juga. Ini akan menyetel salah satu pin arus tinggi tergantung pada input yang dibaca. Setiap kali kita mengklik tombol kiri,
maka pin arus tinggi yang berbeda akan muncul. Maka dia akan berubah menjadi warna biru. Yang selanjutnya itu ada akselometer, dimana dengan kita mengklik kontrol, maka dia akan berubah menjadi biru, setengah biru gini, karena sunspotnya itu sedang mengukur percepatannya. Nah, selanjutnya itu pada akselometer ini terdapat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kita akan mencoba untuk sumbu Z itu digeser ke atas. Maka warna birunya ini akan menyala dengan semakin maksimum ya, sedangkan kalau misalnya ke bawah dia akan semakin menurun, seperti itu. Nah, sedangkan untuk X dan Y tidak akan mempengaruhi warna LED-nya, seperti itu. Untuk mengembalikan sumbu X dan Y dan Z ini ke keadaan semula, kita dapat mengklik button default 1G. Nah, dia akan kembali ke titik 0, ke titik semula. Selanjutnya adalah virtual switch and LEDs. Nah, kita akan klik ini. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 5 kotak berwarna biru. Nah, apabila kita mengklik SW2 ini, maka button untuk kontrolnya di sini akan berubah menjadi warna hitam dari warna abu-abu. Bila kita klik kembali, akan berubah menjadi warna abu-abu kembali. Nah, begitu juga apabila kita klik, akan seperti ini, teman-teman. Nah, sama halnya pada SW1 kita lakukan dengan klik, akan berubah menjadi warna putih. Untuk menunjukkan bahwa ini telah berubah warnanya. Selanjutnya kita klik lagi, akan berubah menjadi warna merah, dan selanjutnya akan berubah menjadi warna hijau, dan akan kembali menjadi warna biru kembali. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah mengelola baterai Sunspot emulator ini. Nah, kita klik itu di bagian power. Selanjutnya kita klik ini, kita checklist dia USB power connected. Kemudian ini digunakan untuk menghemat daya baterai, dimana dapat menulis program yang membuat sunspot ini tertidur dan membangunkannya secara berkala atau saat terjadi suatu peristiwa tertentu. Nah, di sini demo sensor checkernya tidak menggunakan tegangan baterai maupun penggeser kecepatan pengisian daya, sehingga dapat menggunakannya untuk mensimulasikan level dan pengosongan baterai dalam kondisi lapangan teoritis. Nah, yang terakhir itu ada mengakhiri sensor checker dan keluar dari solarium ini. Yaitu dapat dilakukan dengan mengklik kanan
pada bendera ini. Terlebih dahulu kita close dulu ini, terus kita klik kanan ini, kemudian ada pilihan exit, kita klik exit. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menyembunyikan sensor panel ini, dapat dengan mengklik kanan lalu hide sensor panel. Nah, dia akan menghilang dan menjadi tersembunyi. Demikianlah hal-hal yang dapat dilakukan untuk manipulating di sensor panel. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai programming with NetBeans. Hal yang dilakukan adalah, terlebih dahulu kita harus membuka NetBeans ini. Kita klik 2 kali pada NetBeans yang ada pada desktop. Kemudian tunggu hingga tampilan jendelanya muncul. Apabila sudah muncul seperti ini, kita klik File, lalu Open Project, lalu kita cari di mana emulator demo yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, di sini saya sudah ada terbuka seperti ini, namun saya akan menjelaskan dari mana file tersebut diletakkan. Nah, saya meletakkannya itu ada di local disk C, kemudian program files, kemudian Sun, kemudian Sunspot, kemudian SDK, kemudian demos. Nah, ini ada emulator demo. Ini dapat dibuka dengan open project atau diklik 2 kali. Nah, seperti ini. Tampil itu seperti ini. Nah, setelah itu kita buka RSC ini, kemudian org.sunsportworld, kemudian Sawtooth, klik, kemudian cari untuk start app dan menemukan panggilan set RGB yang ada pada start app. Nah, ini dia start app-nya dan ini set RGB-nya. Nah, untuk yang pertama itu kita mengaturnya dengan 3 argumen, yaitu untuk LED berwarna merah, hijau, dan biru, di mana itu ada val, 0, dan val. Nah, setelah itu kita dapat menjalankannya dengan menyimpannya terlebih dahulu. Kemudian kita buka di sini. Nah, selanjutnya kita klik emulator, News Virtual Emulator ini, kemudian deploy, kita klik emulator demo, kemudian open, kemudian run, kemudian Sawtooth. Nah, dia akan berubah menjadi warna ungu, dimana 3 argumen tadi yang pada set RGB itu, yang val, no val, itu akan menetapkan nilai merah dan biru yang sama untuk membentuk menjadi warna ungu yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba mengubahnya menjadi warna yang lain, yaitu dengan melakukan perubahan pada set RGB ini, yaitu dengan mengubahnya menjadi 0, val, dan val. Sebelum menjalankannya, kita menyimpannya terlebih dahulu dengan file save. Sebelumnya mari kita about, kemudian mari kita deploy emulator demo, kemudian ini, kemudian run. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari 3 argumen pada set RGB itu dengan mengatur nilai pada hijau dan biru, maka hasilnya menjadi warna seperti ini. Kemudian kita dapat menyimpannya dengan file dan simpan. Nah, untuk memeriksa apakah kode masih dapat dikompilasi lagi, dengan mengklik kanan project lalu build, atau dapat dilakukan dengan seperti ini, build main project. Dia akan tetap menjalankan ini, dimana warna LED-nya akan semakin terang dari kiri ke kanan, gelap kemudian akan menjadi terang.
Demikianlah hal-hal yang dapat dilakukan untuk programming with NetBeans. Baik, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan mengenai persiapan software emulator WSN SoundSpot dalam kesempatan kali ini. Maaf apabila terdapat kesalahan kata, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.